Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah wa walah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala ta'ala wa lam yazal qailan alima. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musibah apapun yang menimpa kita termasuk corona, termasuk bencana, banjir, tsunami, longsor, apapun yang menimpa kita, baik dan buruk yang kita rasakan, semua yang terjadi di dunia ini semuanya telah dicatat oleh Allah, telah ditetapkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Segala sesuatu yang telah Allah tetapkan, telah catat di Lauhul Mahfuz, maka tidak akan bisa luput dari kita. Inilah keimanan kita sebagai orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibah. Tidak ada musibah yang menimpa. Tidak ada musibah apapun yang menimpa kalian. Di sini ada kata musibah menggunakan isim nakirah, didahului oleh min, setelah ma menunjukkan umum. Musibah apapun yang menimpa kalian, termasuk corona, fil ardi, di muka bumi. Ada musibah yang menimpa kalian di muka bumi, wala fi anfusikum, dan tidak ada musibah yang menimpa diri kalian, illa fi kitab, kecuali sudah dicatat oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum kami ciptakan musibah itu. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, sesungguhnya hal itu sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keimanan kita. Keimanan kita meyakini bahwa segala sesuatu telah Allah takdirkan. Segala sesuatu telah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz sebelum terjadi. Bahwa tahun 2050 akan terjadi tahun 2020 akan terjadi pandemi corona yang luar biasa. 114 negara terserang oleh corona, termasuk Indonesia. Kita semua khawatir dengan ini semua. Tetapi hamba yang beriman meyakini semua telah dicatat oleh Allah. Semua telah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Kalau ada sesuatu yang menimpa kita di luar kendali kita, maka itu namanya qada. Qada, ketetapan Allah yang harus diterima oleh kita. Enak, tidak enak, nikmat, tidak nikmat, dirasakan baik atau buruk oleh kita, maka kita harus ridho terhadap qada. Allahumma inni as'aluka ridho ba'dal qada. Begitu Nabi mengajarkan kepada kita, ya Allah, aku memohon kepadamu kerelaan. Ada rasa ridho yang ada di dalam diriku ba'dal qada. Setelah ada qada yang engkau tetapkan, yang engkau timpakan kepadaku, yang menimpaku, ya Allah. Kita harus ridho dengan apapun yang menimpa kita. Dengan apapun yang terjadi kepada kita. Ketika itu semua di luar kendali kita. Karena ini adalah takdir, ini adalah ketetapan Allah, ini adalah qada yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam hidup kita. Tetapi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah berarti kita ridho dengan qada kita diam? Ya udah, kalau ada virus corona karena ini qada Allah, takdir Allah, ya udah kita diam aja, kita nggak usah melakukan apapun. Tidak demikian. Kita sedang berada di jalan, tiba-tiba kita melihat dari kejauhan ada mobil yang akan menabrak kita, apakah kita diam? Tentunya tidak. Kita akan menghindari itu. Kita tahu ada ular di depan kita, ular ganas. Sementara kita tidak memiliki kemampuan untuk menaklukkan ular itu. Kemudian ular itu akan matuk kita. Apakah kemudian kita memberikan muka kita, silahkan wahai ular, patuklah mukaku, aku ridho dengan qada, aku ridho dengan takdir. Ini semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Apakah begitu? Beda.
antara keyakinan kita terhadap qada dengan aksi, dengan perbuatan yang harus kita lakukan. Kita diperintahkan untuk menghindari segala bahaya. Kita diperintahkan untuk menghindari segala perkara yang mengancam kehidupan kita. Bahkan kita tidak boleh nyerempet-nyerempet kepada perkara yang dilarang. Perkara-perkara yang berbahaya. La dororo wa la diroro. Dalam hadis dikatakan demikian, hadis riwayat Imam Bukhari. Seorang muslim tidak boleh membahayakan diri sendiri. Wa la diroro. Tidak boleh membahayakan orang lain. Wa la tulku bi aidikum ila tahluka. Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian ila tahluka, kepada jurang kebinasaan. Kita diperintahkan untuk menghindari bahaya. Kita diperintahkan untuk menghindari perkara yang akan membawa doror. Sehingga Nabi SAW mengajarkan kepada kita, ketika kalian melihat ada ta'un fi ardin, di satu negeri, fala tadkhuluha, jangan masuk ke situ, nanti kalian tertulari. Kemudian wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha. Jika taun itu ada di satu negeri sementara engkau ada di dalamnya, jangan keluar supaya tidak mengakibatkan doror, bencana bagi orang lain. Jangan keluar dari negeri itu. Tetaplah di situ. La dororo wala diroro. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada kita juga untuk menghindari perkara-perkara yang akan membahayakan kita semua sebagai tindakan preventif, sebagai bentuk pencegahan. Rasulullah SAW juga menyatakan ketika ada orang-orang terjangkiti penyakit kusta, Rasulullah mengajarkan la tudminu an-nadra ilal majzumin. Kata Rasulullah SAW, la tudimu nadhara, jangan terus-terusan kalian memandang ilal mazlumin, kepada orang-orang yang terjangkiti penyakit kusta, nanti menular. Rasulullah SAW mengatakan, la turadu al-mumrid alal musih. Tidak boleh dicampurkan unta yang sehat dengan unta yang sakit. Unta yang sakit jangan campurkan dengan unta yang sehat. Dalam rangka apa ini? Tindakan preventif. Kalau unta yang sakit itu tidak boleh dicampurkan dengan yang sehat, begitu juga manusia yang sakit tidak boleh dicampurkan dengan yang sehat. Makanya wajar kalau hari ini ahli-ahli kesehatan menganjurkan apa yang disebut ketika sudah mendesak, apa yang disebut dengan lockdown. Kita harus mengisolasi tempat yang di situ ada bencana. Kita harus menjaga diri kita untuk tidak banyak keluar, bertemu dengan orang karena khawatir. Yang namanya bahaya ini tidak diketahui di mana. Yang namanya virus itu seperti makhluk gaib. Tidak kelihatan, padahal ada. Kecil, bisa menyerang kita kapan saja. Kita pun tidak tahu siapa yang sudah terkena, siapa yang belum. Orang batuk bisa terkena, bisa tidak. Orang panas bisa terkena, bisa tidak. Karena itu sebagai bentuk tindakan preventif, satu dzari'ah kita harus menghindari perkara-perkara yang membahayakan. Itulah yang diajarkan dalam syariat. Itulah yang diajarkan oleh Allah dan Rasul kepada kita semua untuk menghindari hal-hal yang membahayakan. Sekali lagi Al-Fakir ingin tegaskan, iman kepada takdir adalah satu perkara, kemudian memilih kita untuk menghindari dari bencana adalah perkara yang lain, dan semuanya adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Al-Fakir ingin mengingatkan tentang peristiwa yang terjadi di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Yang singkatnya, ketika Sayyidina Umar ditanya oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, "Ya Amirul Mukminin, afiraran min qadarillah." Wahai Amirul Mukminin, apakah kita akan lari dari takdir Allah? Kenapa kita harus kembali ke Madinah? Padahal kita mau menuju ke Sam. Meski di Sam itu ada wabah, lanjut saja. Kita ke sana itu mau berjihad, mau berdakwah. Kenapa kita harus kembali ke Madinah? Afiraran min qadarillah. Apakah kita mau lari dari takdir Allah? Apa jawab Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan nada menyalahkan Abu Ubaidah
bin Al-Jarrah, "Lau kana ghairuka taqul ya Aba Ubaidah." Andai kata selain engkau yang mengatakan begitu, pantas wahai Abu Ubaidah, dengan kedudukan engkau yang luar biasa, dengan ilmu engkau, dengan pengetahuan engkau yang luar biasa, tidak pantas engkau mengatakan demikian. Na'am nafirru min qadarillah ila qadarillah. Begitu kata Sayyidina Umar. Benar, kita akan lari dari satu takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Kita akan lari dari takdir Allah corona menuju takdir Allah kita bebas corona. Itulah yang harus kita lakukan hari ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.